Halo guys, sebelum melanjutkan ke episode 44 nih, jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Like, comment, share yang banyak. Langsung saja enjoy the story. Pas baru bangun, pelayannya itu mengabarkan kalau ada klan yang ingin melakukan duel suci menentang klan Wild Flame. Di episode sebelumnya kan kita tahu kalau klan Wild Wave menyerah tanpa perlawanan kepada klan Osha. Nah, sekarang klan Wild Wave menantang klan Wild Flame untuk melakukan duel suci. Jadi klan Wild Wave ini mau merebut posisi keduanya punya klan Wild Flame. Mengingat pada pertarungan sengit sebelumnya, Lorgar sudah terluka parah ya. Mata hilang satu ditambah kakinya yang patah satu. Dan keputusan bapaknya Lorgar ini langsung menyerah saja tanpa perlawanan. Dan akibatnya, klan White Flame jadi klan terkuat ketiga dan gak punya kualifikasi untuk tinggal di istana kastil ini lagi. Jadi harus pindah keluar dari istana. Gak pakai banyak omong, Lorgar langsung OTW menemui bapaknya di istana. Pelayannya memberikan jubah untuk menutupi tubuh hewannya, tapi ditolak oleh Lorgar. Dia sudah gak butuh lagi jubah itu. Lorgar sudah percaya diri dengan penampilannya bertubuh setengah binatang. Lagian siapa sih yang bilang jijik padahal imut gitu ya kan? Ekor dan telinga serigala. Mengingat bapaknya yang menyuruh Lorgar untuk menyembunyikan wujud binatangnya sebelum menjadi patriark atau pemimpin klan, agar orang-orang gak menganggapnya aneh. Tapi sekarang Lorgar gak peduli, apapun wujud dirinya, mau manusia, setengah hewan, atau hewan pun pasti dia akan terus bertarung. Singkat cerita, dia sudah sampai di istana tempat bapaknya berada. Di pintu masuk terdengar ada banyak orang di dalam yang lagi berdebat. Ternyata di dalam ada orang-orang dari klan Wild Wave. Mereka bertujuan untuk mengusir kepala suku klan Wild Flame dari tahta istana atau bapaknya Lorgar ini ya. Tak lama mereka menyadari kedatangan Lorgar yang sudah sehat walafiat. Orang dari klan Wild Wave yang bernama Kabucha itu mulai panik. Dia kira Lorgar ini udah cacat permanen ya, gara-gara duel sebelumnya yang sangat-sangat epik. Karena Kabucha ini banyak bacot, bam! Ditinju tuh sama Lorgar. Tangannya berubah jadi serigala pula. Lorgar meninju Kabucha itu gara-gara gak sopan ya kan. Masa saat bertemu pimpinan gak ada sopan santunnya sama sekali sih. Harusnya kan ada etikanya. Setelah orang-orang dari klan White Wave pergi, saudaranya si Lorgar itu senang atas kedatangan Lorgar. Dia berharap 6 bulan kemudian klan White Flame akan bisa menduduki posisi pertama lagi. Karena aturannya setelah melakukan duel suci harus menunggu selama 6 bulan. Mendengar saudaranya yang penuh harap itu, Lorgar berpikir sejenak dan menyampaikan maksudnya ke sini, yaitu ingin pamit pergi. Mendengar itu semuanya panik, mereka takut ke depannya nggak ada yang dapat menghandle duel suci. Karena petarung dari klan Wild Flame hanya Lorgar sendirian. Sebelum melanjutkan, bapaknya menyuruh semua orang pergi keluar. Mereka ingin berbicara 4 mata saja. Lorgar menjelaskan kalau dia mau pergi ke utara atau kerajaan Grey Castle. Nanti bertemu Ash dan pergi ke kota Neverwinter bersama-sama. Dan Lorgar sudah mengetahui kalau bapaknya juga sudah merencanakan untuk meninggalkan wilayah Extreme South dan pergi ke wilayah utara. Semua itu telah diketahui oleh Lorgar karena bapaknya menyerah dengan duel suci yang diajukan oleh klan Wild Wave. Karena ya percuma juga mempertahankan posisinya di kota Iron Sand ini. Sebagai kepala klan, masa menyuruh rakyat-rakyatnya untuk bertarung memperjuangkan sesuatu yang percuma. Selain itu, daripada buru-buru pergi ke sana sendiri, Lorgar diajak untuk menunggu beberapa hari agar bisa berangkat bersama-sama ke utara. Namun Lorgar menolak, dia sudah gak sabar mau bertemu dengan Ash dan penyihir lainnya. Gini nih, udah lama sendirian tiba-tiba dapat bestie ya kan? Walaupun Ash bisa dipercaya, tapi bagaimana dengan raja mereka? Apakah juga dapat dipercaya? Apakah Lorgar mau jadi istrinya atau pernikahan politik? Lorgar menolak. Lagi pula dia ragu kalau Roland suka sama manusia setengah hewan. Tapi jangan salah ya. Walaupun raja, Roland ini pasti wibu, pasti suka sama telinga hewan. Hahaha. Setelah berpamitan, Lorgar langsung bersiap untuk pergi ke kerajaan Grey Castle sendirian sambil berubah menjadi serigala biar cepet ya kan.
Berpindah ke kantor Roland. Seperti biasa, Roland melakukan pekerjaannya. Tapi kali ini dia ditemani oleh Anna. Lah, Nightingale kemana? Karena di hari sebelumnya, dia melakukan ekspedisi ke Pegunungan Salju Utara bersama para tim ekspedisi gabungan yang sudah diatur pada episode sebelumnya. Karena Nightingale pergi, maka Anna menggantinya untuk menjaga Roland dari musuh manapun. Cuma berdua di kantor ya kan. Yang ketiga pasti setan dong. Pas mau nge-skui, tiba-tiba ada Phyllis. Yah, nggak jadi deh. Phyllis ini nggak ikut ekspedisi karena disuruh sama Pasha ikut membantu di kastil. Sekalian aja lah jadi bodyguardnya Roland. Mengingat kelemahan penyihir adalah God Punishment Stone, sedangkan Phyllis adalah God Punishment Army. Jadi dia bisa melindungi Roland juga. Malamnya, mau tidur habis nge-skui ya kan. Pas sudah tidur, dia terbangun lagi di Dream World. Seperti biasa ada Zero Loli. Setelah bersiap-siap berbenah mau kencan katanya. Udah janjian sama Gracia sebelumnya. Pas mau mengetuk pintu kamarnya Gracia, tiba-tiba Zero keluar sambil panik. Roland bingung, ada apa sebenarnya? Tikus kah? Pas Roland mengecek ke dalam, kamarnya ternyata ada seorang wanita cantik yang muncul entah dari mana. Mereka berdua awalnya bingung, mau masuk tapi takutnya dia musuh. Dan ternyata wanita itu mengenali sosok Roland ini. Dan ternyata dia adalah Phyllis, datang dari Real World, ikut masuk ke dalam Dream World ini. Loh, kok bisa ya kan? Phyllis yang memanggil Roland dengan sebutan yang mulia membuat Zero heran. Ini mereka lagi ngapain sih? Apalagi bermain peran? Biar gak curiga, Roland memperkenalkan Phyllis sebagai kerabatnya. Setelah beberapa kali kesalahpahaman, Zero ngamuk dan nendang kakinya Roland. Ya paling di pikirannya Zero, si Phyllis ini cewek bungkusnya Roland ya. Abis semalam ngedugem ya kan. Setelah Zero pergi, mereka membicarakan situasinya. Si Phyllis ini tiba-tiba bisa masuk ke dunia ini karena pada awalnya dia bukan penyihir biasa. Seperti yang kita tahu, Phyllis kan sudah berkali-kali pindah tubuh. Jadi dia bisa memutuskan koneksi dengan tubuhnya ini untuk tidur beristirahat. Tapi tiba-tiba nongol di sini dan yang muncul adalah tubuh aslinya dulu. Di tengah kebingungan, Roland mau mencoba agar Phyllis keluar dari sana menggunakan tangga dan jatuh ke bawah. Tapi sebelum itu, agar memastikan ini bukan mimpi, Phyllis meminta Roland untuk mencubitnya dengan keras. Sejak Phyllis berpindah dari tubuh aslinya, indera perasanya sudah hilang. Jadi dia nggak bisa merasakan apapun seperti sakit, rasa nikmatnya makanan, dan lain-lain. Ya udah tuh, langsung aja Roland cubit dan di sisi lain, di luar kamar ternyata Zero lagi nguping dong. Dengar suara desahan itu pasti bikin orang salah paham ya kan. Langsung deh digedor pintunya. Dia bikin teh katanya. Pas dibuka, mukanya sepet gitu. Gak seneng dengan Roland yang lagi enak-enakan di dalam. Setelah Zero pergi, Phyllis minta tolong biar dicubit lagi. Roland yang heran langsung aja lah ngajakin jalan-jalan. Sekalian ngajak si bocil ini juga ya kan, mumpung lagi weekend. Di jalan dia ditelepon dong sama Gracia. Gara-gara udah janjian tapi nggak dateng kan kampret. Ternyata Roland dan Gracia mau bertemu dengan atasan di asosiasi Hunter. Udah janjian malah nggak dateng si Roland ini. BTW itu supir taksinya kasian banget. Jones ngeliatin Roland yang bareng sama cewek cakep. Mereka jalan-jalan ke mall lah seperti biasa. Pesen makanan fast food ya. Itu mereka diplesetin kayaknya. Saat Phyllis memakan itu, dia sangat bahagia sampai menangis. Sudah beberapa abad dia nggak makan enak kayak gini. Zero yang bingung dijelasin kalau Phyllis ini ditelantarkan oleh orang tuanya yang menginginkan anak laki-laki. Jadi anak cewek ya bodo amat lah, itulah simpelnya. Gara-gara itu jadi dia udah lama nggak makan makanan enak kayak gini. Untungnya Roland membelikan Phyllis makanan fast food yang relatif murah. Kalau langsung dibeliin makanan restoran berbintang, wah itu pasti bangkrut si Roland. Sebelum Phyllis menjelaskan apa yang terjadi saat dia memutus kesadarannya dari tubuhnya, Zero disuruh keluar dulu biar nggak kepo. Lalu dilanjutkan saat Phyllis tidak sadar. Menurutnya saat Phyllis tidur itu seperti pergi ke kegelapan yang tidak ada habisnya, di mana tidak ada cahaya, suara, dan lain sebagainya. Tapi kali ini dia tiba-tiba melihat tempat tinggal Roland. Sebenarnya faktor apa yang membuat Phyllis bisa masuk ke dunia ini? Karena kastil tempat tinggal Roland di Neverwinter itu hanya bangunan biasa saja. Gak ada sesuatu yang bisa membuat Phyllis bisa berpindah ke sini.
Dan ternyata yang mempengaruhi adalah cahaya yang muncul ketika Roland tidur di malam hari. Cahaya itu yang hanya bisa dilihat menggunakan cincin khusus yang dibawa Phyllis sebelumnya. Lagi serius-seriusnya bahas itu, tiba-tiba perang. Ada serangan dadakan. Orang-orang bilang kalau itu adalah Fallen Devil atau iblis jatuh yang menyerang. Semuanya berhamburan keluar restoran, tapi Roland dan Phyllis tetap tenang di situ. Sebelum mencari Zero, akan lebih baik untuk menghabisi monster ini terlebih dahulu. Roland yang sudah mempunyai Force of Nature, ya dia bisa mematahkan gagang tangga untuk menghabisi monster itu. Dan Phyllis juga nggak mau kalah, dia mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dan kekuatan sihirnya itu adalah senjata cakar pedang yang keluar dari punggungnya. Gokil sih, ini kayak Dr. Octopus aja ya kan. Cakar ini bisa memanjang sesuai dengan kemampuan Phyllis dan ketajamannya lebih tajam dan keras daripada besi biasa. Jadi ini benar-benar cocok untuk bertarung jarak dekat dan menengah. Fallen Devil yang barusan muncul akan tertarik dengan energi sihir yang dikeluarkan mereka berdua dan langsung saja muncul dong. Mereka pun langsung gelut. Phyllis gak pakai mikir, langsung menghajar monster itu. Bam! Phyllis terlempar dan cakarnya patah sebelah. Monster itu masih belum terluka sedikit pun. Mereka pun langsung bertarung lagi dan crot, buntung tuh. Ternyata cakarnya Phyllis bisa dikendalikan dari jarak jauh selama jaraknya tidak lebih dari 10 langkah. Monster yang mati itu meninggalkan Force of Nature, benda berwarna merah yang bentuknya seperti siklon sihir yang terdapat di tubuh masing-masing penyihir sebelum berevolusi. Force of Nature itu langsung direbut dari monsternya dan seperti biasa Roland serap. Dan pada akhirnya mereka pergi menemui Zero dan pulang ke apartemennya. Sebelum masuk kamar, Gracia tiba-tiba nongol dan membawa Roland untuk berbicara secara empat mata. Pasti kesel nih. Jadi Roland ini nggak jadi bergabung dengan asosiasi Hunter. Selain itu sudah banyak beredar berita munculnya Fallen Angel secara masif atau Fallen Devil ya. Mungkin dengan banyaknya orang yang awakening menjadi penyebabnya. Dan ini ada indikasi erosi dunia ini dengan dunia lain. Dengan adanya orang-orang yang terbangkitkan, mereka harus memenuhi tanggung jawabnya melawan para Fallen Devil ini. Atau bisa disebut alien ya. Ini merupakan masalah internasional, gak peduli suku, agama, ras, dan budaya. Semua orang yang memiliki Force of Nature harus bergabung dengan asosiasi Hunter dan melawan para alien ini. Jadi intinya si Gracia ini maksa Roland untuk masuk asosiasi. Roland berpikir sejenak, dia mau mencari tahu tentang dunia ini lebih lanjut. Dan biar lebih gampang, maka harus bergabung dengan asosiasi dengan memanfaatkan fasilitas dan pendanaan yang ada. Dan akhirnya, dia bergabung. Setelah pulang dan menjelaskannya, mata Phyllis berbinar-binar. Ada yang ingin dia sampaikan. Ternyata Phyllis bisa menebak kalau si Roland ini sebenarnya bukan yang berasal dari kerajaan Grey Castle. Kaget kan? Jir, ketahuan gua. Alasan Phyllis bisa berpikir seperti itu adalah konstruksi kota Neverwinter yang sangat mirip dengan dunia ini. Mulai dari jalan umum yang dibuat begitu lebar, padahal tanah kota Neverwinter kecil ya. Lalu Phyllis banyak melihat mobil di sini yang melalui jalan besar itu. Selain mobil, ada juga mesin-mesin uap, gedung di atas 10 lantai, senjata otomatis, dan masih banyak lagi. Selain itu, saat zaman Takwila dulu, sudah banyak kendaraan pengangkut roda 4 yang ditarik oleh kuda. Tapi mengingat sangat berat bobotnya, terdapat banyak kendala. Dengan melihat berbagai macam alat yang menakjubkan di dunia ini dan akan diterapkan di kota Neverwinter, Phyllis yakin kalau kedepannya Roland benar-benar akan mampu mengalahkan iblis. Sekarang saatnya pulang ke dunia nyata. Phyllis mencoba loncat dari atas tangga, tapi gagal. Dia nggak balik ke dunia nyata. Roland akhirnya mencobanya dan berhasil kembali. Waktu masih tengah malam, Roland keluar kamar dan menemukan Phyllis yang sudah terbangun juga. Phyllis terlihat sangat sedih telah terbangun dari Dream World. Iyalah, nanti nggak bisa merasakan lezatnya makanan lagi ya kan. Tapi Roland ingin mencoba lagi, mengajaknya untuk masuk ke Dream World, dan ternyata berhasil. Sekarang Phyllis berhasil masuk ke Dream World kapanpun dia mau. Dia langsung meminta Roland agar mengizinkannya mengajak para saudarinya yang lain untuk masuk ke dunia ini. Ya nggak apa-apa sih, tapi masalahnya si Zero bakal gimana tanggapannya? Sama Phyllis aja dia sudah curiga.
Kalau dia bawa ratusan penyihir lagi, masa bilang kalau semuanya itu juga saudarinya? Bakal kena amuk dah. Jadi akomodasinya harus dipersiapkan dulu lah, seperti apartemen, biaya makanan. Anjir, bakal bangkrut nih gua. Jadi ya intinya kerja dulu. Kerja, kerja, kerja. Setelah bangun ke real world, Phyllis langsung OTW ke saudari-saudarinya yang lain. Menurut Roland, saat sudah banyak penyihir yang masuk ke Dream World, nanti pasti akan dapat membantunya untuk mengeksplorasi dunia itu. Dan singkat cerita, Roland kembali lagi ke kamarnya dan turu. Tapi ternyata Anna bangun. Jadi sebelum itu ya enak-enak dulu ya kan, main beberapa ronde lumayan lah.